Jumpa lagi di channel Gudang Baca. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu materi antropologi, yaitu peradaban. Yang pertama kita bahas adalah arti peradaban. Secara bahasa, peradaban dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Beschaving. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Zivilisation. Dan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah Die Zivilisation. Civilization berasal dari bahasa Latin, yaitu civilis, yang berarti sipil, yang berhubungan dengan kata civis atau penduduk serta civitas atau kota. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian peradaban atau civilization menurut bahasa adalah keadaan menjadi penduduk yang memiliki kemajuan berarti dan lebih baik. Maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Berikutnya kita bahas pengertian peradaban. Ada banyak sekali para ahli yang mengemukakan pengertian peradaban. Di antaranya yang pertama kita bahas adalah pendapat daripada Arnold Toynbee. Arnold Toynbee menyatakan bahwa peradaban merupakan kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi. Dalam artian lain, ia juga menyebutkan bahwa peradaban adalah kumpulan seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik seperti bangunan jalan maupun non-fisik seperti nilai-nilai, tatanan, seni budaya maupun iptek. Tokoh lainnya yaitu Albion Smell. Menurut Albion Smell, peradaban adalah kemampuan manusia dalam mengendalikan dorongan dasar kemanusiaannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sementara itu, kebudayaan mengacu pada kemampuan manusia dalam mengendalikan alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Albion Smell, ia menyatakan bahwa peradaban berhubungan dengan suatu perbaikan-perbaikan yang bersifat kualitatif dan menyangkut kondisi kebatinan umat manusia. Sedangkan kebudayaan mengacu pada suatu yang bersifat material, faktual, relevan, dan konkret. Tokoh lainnya adalah Berend de Haan. Menurut pendapat Berend de Haan, ia mengemukakan bahwa pengertian peradaban memiliki arti bahwa peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknik. Jadi peradaban memiliki kegunaan praktis dalam hubungan kemasyarakatan. Pendapat lainnya yaitu dari Huntington, yang mana Huntington memberikan pendapatnya mengenai definisi peradaban, bahwa peradaban merupakan sebuah identitas terluas dari budaya yang teridentifikasi melalui dalam unsur-unsur objektif umum seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi diri yang subjektif. Berikutnya kita bahas pendapat daripada Alfred Weber. Menurut Alfred Weber, peradaban adalah mengacu pada pengetahuan praktis dan intelektual, serta sekumpulan cara yang bersifat teknis yang digunakan untuk mengendalikan alam. Adapun kebudayaan terdiri atas serangkaian nilai, prinsip, normatif, dan ide yang bersifat unik. Aspek dari peradaban lebih bersifat kumulatif dan lebih siap untuk disebar, lebih rentan terhadap penilaian, dan lebih berkembang daripada aspek kebudayaan. Peradaban bersifat impersonal dan objektif, sedangkan kebudayaan bersifat personal, subjektif, dan unik. Berikutnya pendapat dari Profesor Dr. Kuncharaningrat. Kuncharaningrat menyatakan peradaban merupakan bagian-bagian yang halus dan indah seperti seni. Masyarakat yang telah maju dalam kebudayaan tertentu berarti memiliki peradaban yang tinggi. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan, di mana pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya berwujud unsur-unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya. Maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Berikutnya pendapat daripada Oswald Spengler. Spengler berpendapat bahwa peradaban merupakan kebudayaan yang telah mencapai taraf tinggi atau kompleks.
Terlebih lagi, Spengler menyatakan bahwa peradaban adalah tingkat kebudayaan ketika telah mencapai taraf tinggi dan kompleks. Spengler juga menyatakan bahwa peradaban adalah ketika suatu kebudayaan memiliki aspek produktif, beku, dan mengkristal. Adapun kebudayaan pada sesuatu yang hidup dan kreatif. Ciri-ciri peradaban. Sebuah peradaban memiliki ciri-ciri umum. Adapun ciri-ciri umum daripada peradaban itu adalah: 1. Pembangunan kota-kota baru dengan tata ruang yang baik dan indah. 2. Sistem pemerintahan yang tertib karena terdapat hukum dan peraturan. 3. Berkembangnya beragam ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju seperti astronomi, kesehatan, tulisan, arsitektur, kesenian, ilmu ukur, keagamaan, dan lain sebagainya. 4. Masyarakat dalam berbagai jenis pekerjaan, keahlian, dan strata sosial yang lebih kompleks. Tingkat peradaban. Peradaban manusia dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan, yaitu peradaban pertama sebagai tahap peradaban awal atau primitif, di mana manusia masih berpindah-pindah sebagai bagian dari kegiatan berburu dan meramu. Peradaban kedua sebagai tahap peradaban pertanian, di mana dimulai kehidupan baru dari budaya meramu ke bercocok tanam atau revolusi agraris. Peradaban ketiga sebagai tahap peradaban industri, penemuan mesin uap, energi listrik, mesin untuk mobil dan pesawat terbang, atau dikenal dengan istilah revolusi industri. Dan peradaban keempat sebagai taraf peradaban informasi, di mana dikarenakan adanya penemuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi digital data. Wujud peradaban. Menurut Kuncharaningrat, wujud dari peradaban dapat berupa: 1. Moral, yaitu nilai-nilai dalam masyarakat dalam hubungannya dengan kesusilaan. 2. Norma, yaitu aturan, ukuran, atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu benar atau salah, baik atau buruk. 3. Etika, yaitu nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Bisa juga diartikan sebagai etiket sopan santun. 4. Estetika, yaitu berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan, mencakup kesatuan unity, keselarasan atau balance, dan kebalikan atau kontras. Pendidikan penentu suatu peradaban. Perubahan peradaban merupakan suatu proses yang harus didesain dengan kesadaran, kesengajaan, kebersamaan, dan komitmen yang didasarkan atas nilai-nilai kehidupan yang baik atau benar. Contohnya, melalui pendidikan kita dapat berharap terwujudnya suatu kehidupan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan yang cerdas inilah yang patut menjadi dasar sebuah peradaban yang kokoh dan sehat. Pendidikan merupakan syarat mutlak berkembangnya suatu peradaban. Tanpa adanya pendidikan yang memadai, tidak akan pernah ada sumber daya manusia yang mampu membawa perubahan peradaban ke arah yang lebih baik. Terima kasih, jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap di channel Gudang Baca.